Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin naqahirin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, yang pastinya kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan. Salam seni dan budaya untuk rekan-rekan di mana saja berada, terutama untuk subscriber saya. Di sini kita santai saja untuk menggambarkan apa sih itu jaranan. Ya. Santai saja sambil ngopi, sambil menyimak jaranan. Samping nanti ada jaranan, ngopi dulu gitu. Bismillah. Yang dimaksud dengan jaranan atau kuda lumping, jaranan itu basa Jawane jaranan tembung kata asal kata saka ajaran sing temenanan. Jadi belajar sing tenanan, dalam bahasa Indonesia itu belajarlah yang sungguh-sungguh. Itu makna dari jaranan itu sendiri. Belajarlah yang sungguh-sungguh. Ada yang menanyakan lewat Facebook, kalau dikatakan zaman sekarang itu inbox, kok uploadnya jaranan, enggak yang lain aja. Bukankah jaranan itu banyak yang mengatakan itu apa ya, bisa dikatakan kok pakai kemenyan, pakai bunga. Jadi di sini saya gambarkan bahwasanya jaranan itu adalah suatu metode dakwah yang dikemas demikian indah oleh para leluhur kita dalam seni, yang intinya supaya dapat mengumpulkan masyarakat dan di dalam itu diciptakan suatu dakwah untuk mereka para penggemar ataupun penonton itu sendiri. Mengapa kok ada jaranan? Jaranan itu jaran yang berwarna, dikasih warna kuning, merah, putih, bahkan ada yang hitam. Itu saya gambarkan begini. Jaran itu tadi yang berwarna-warni itu tadi merupakan suatu gambaran sahabat dari diri kita. Kalau bahasa Jawanya itu sedulur papat. Di situ ada amanah, ada alwamah, ada amarah, dan ada sopiah. Itu suatu gambaran, itu digambarkan di situ. Sifat kita sebagai manusia itu ada 4 yang harus kita ketahui. Dan sifat itu, sedulur itu ada pada diri kita sendiri. Ada amanah, alwamah, sopiah, itu ada pada diri kita sendiri. Digambarkan sebagai jaran itu tadi yang kita tunggangi. Kenapa harus ada pecut? Pecut itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Pecut. Cemeti. Hampir aja takut kalau sudah sama cemeti amal rasuli. Saya gambarkan begini, pecut itu suatu alat untuk mengendalikan jaran itu tadi, yang artinya
Pejut itu tadi adalah pikiran kita. Pikiran kita harus bisa mengendalikan nafsu yang 4 itu tadi. Kalau kita naik jalan tidak bisa mengendalikan, sudah mungkin kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan bisa sampai ke tujuan. Artinya di saat kita menaiki kuda, di saat sifat 4 itu tadi ada pada diri kita, pikiran kita ini harus bisa mengendalikan itu supaya kita bisa kembali menghadap Allah dengan sempurna. Itu gambaran jaran dan itu tadi ya. Itu menurut saya begitu. Kalau ada yang menanyakan kok ada gambuh, gambuh itu digambarkan begini. Gambuh itu kalau zaman dulu itu ada 2, yang satu itu gambuh sepuh, yang satu itu gambuh anom. Dan gambuh anom itu kalau dulu terdiri dari cantrik-cantriknya ulama ini tadi atau santri-santrinya, itu gambuh yang muda tadi, gambuh anom. Kalau gambuh sepuh itu dia punya tugas ritual yang untuk mendatangkan suatu gelombang dimensi untuk menyatu bersama para pemain jaranan itu tadi. Artinya begini, kalau kita gambarkan gambuh sepuh itu, kalau zaman dulu itu gambuh sepuh itu nggak ada yang nggak bisa meruat. Itu istilahnya gambuh yang sudah kalau digambarkan sebagai ulama itu adalah ulama yang sudah benar-benar berilmu tinggi. Jadi kalau orang Jawa bilang itu ya yen sira meguru kaki meguruwa marang wong wis sing temungkul. Jadi ibarat padi itu kalau sudah temungkul merunduk itu artinya orang itu sudah berilmu tinggi. Jangan padi yang istilahnya gabuk, walaupun itu taruhlah katakanlah kiai, ulama, tapi zaman sekarang ini kan kita nggak mengerti. Jadi kita harus benar-benar berguru pada kiai ataupun ulama yang benar-benar sudah mempunyai ilmu tinggi. Itu arti gambuh yang sepuh tadi itu, sudah berilmu tinggi dan sudah mengerti tentang ajaran-ajaran agama dan sebagainya. Yang gambuh anom ini tadi tugasnya adalah menjaga supaya jaran-jaran itu tadi, kuda-kuda itu tadi tidak celaka. Maknane ngene, seumpamane jaran iku wis arep ngayu ngalor, ngayu ngidul, ngetan lan ngulon. Nek ora dijaga karo gambuh-gambuh enom iku mau, dikhawatirke jaran iku mau akan berakibat berbahaya dan fatal. Gambarannya begini, gambuh sepuh itu tidak akan turun langsung ke jaran-jaran itu tadi, kecuali melainkan melalui gambuh-gambuh anom itu. Semua umat, semua manusia itu di dunia ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Allah sendiri berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu gambaran daripada firman Allah begitu, dan gambuh sepuh itu tadi ibarat itulah. Jadi yang meluruskan itu tadi, gambuh-gambuh anom itu tadi, itu gambarannya adalah para nabi, para rasul yang bertugas untuk meluruskan umat manusia di dalam kehidupan dunia. Begitu indah, begitu sempurna seni yang sudah dikemas, budaya yang sudah dikemas oleh nenek moyang atau leluhur kita sebagai orang Jawa berbentuk dengan jaranan itu tadi. Jadi jangan beranggapan bakar menyan, bakar kembang itu menyimpang ke ajaran Islam, bukan sekali. Kembang itu identik dengan wewangian, sedang kemenyan juga itu aromanya kemenyan itu kalau bisa dikatakan itu adalah suatu media wewangian. Bahkan di bahasa Sanskerta arti menyan itu sendiri adalah wangi. Artinya begini, suatu media apabila kita ingin menghadap jangankan menghadap Allah ya, menghadap presiden, menghadap menteri, itu kalau
kalau bisa kita itu berpakaian rapi dan pakai wangi-wangian. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disunahkan untuk orang yang ingin melakukan ibadah atau sholat itu disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Itu suatu media sebenarnya. Kemenyan, kembang, beras kuning itu suatu media, dan beras kuning itu sendiri ada gambarannya. Kalau saya gambarkan di sini ya, beras kuning itu merupakan suatu harta yang sangat, istilahnya kalau di Indonesia ini berharga mahal, taruhlah emas. Itu kenapa dihambur-hamburkan? Artinya begini, harta itu sebenarnya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan grup daripada jaranan ini tadi itu bisa sebagai alat untuk menjalin silaturahmi. Ini fakta nyata, kalau jaranan itu nggak bisa dilakukan satu atau dua orang, jadi harus banyak orang. Ada yang dari RT 1, RT 3, RT 6, bahkan di lain desa. Di saat jaranan itu mulai atau bermain, itu sudah otomatis mereka itu saling bertemu. Ada jalinan silaturahmi di situ. Dan itu sangat bagus menurut saya. Karena apa? Kalau kita gambarkan, kita ibaratkan beginilah. Rasulullah SAW bersabda juga demikian. Janganlah engkau sekali-kali memutus tali silaturahmi. Artinya begini, kalau orang tua kita, orang tua A, orang tua B ini sudah menjalin silaturahmi, kita sebagai anaknya jangan sampai memutus, walaupun kedua orang tua ini sudah tidak ada. Gambarannya kalau orang tua A meninggal, orang tua B meninggal, anak-anaknya ini disunahkan untuk saling menjalin silaturahmi terus. Jangan sampai diputuskan jalinan silaturahmi tersebut. Itu jangan sampai lah ya, budaya kita ini hilang begitu saja. Mari kita kembangkan, kita lestarikan. Tapi ngomong-ngomong yuk, karung rokok santai ya bro ya. Untuk subscriber saya, kita gambarkan begitu supaya mengetahui, karena zaman yang modern ini anak-anak pandai jaranan, mengerti jaranan, ngerti ini ngumpul, rame, seneng, mendem. Tapi belum mengerti, adalah ya yang belum mengerti mungkin apa sih makna jaranan itu sendiri. Itu gambarannya begitu. Jaranan itu tadi sudah saya gambarkan sebagai sedulur papat. Terus kita yang naik itu ruh kita, atau kata orang Jawa disebut sedulur papat limo pancer. Nah itu mau nangkono artinya sedulur papat limo pancer itu mau jaranan sing tunggangi awak dhewe, pecut sing mengendalikan pola pikiran kita, yang mengendalikan hawa nafsu yang empat itu tadi. Santai ya, rokok dhisik. Nek perlu iki dhisik, di subscribe dhisik ya, subscribe, di komen, di like Marsito Channel, di subscribe kenang media-media Anda yang punya. Maksudnya WA, sebarkan lewat WA, di share ya, Facebook, lewat Facebook. Kita dukung bersama channel kita ini, budaya kita ini, supaya lebih berkembang. Jangan sampai kita yang punya jaranan lama-kelamaan hilang, terus dijukuk karo wong luar negeri, kan ora lucu. Ora lucu nek terus wong Jepang atau wong Cina main jaranan, wong Jawa lali. Iku asal usulnya saka Jawa itu ayo dikembangke, dijogo, ojo dicidroi. Jangan dicidrai budaya itu. Ojo saling bentrok lah maksudnya ngono. Podo-podo sak grup sing seneng jaranan karo grup A, grup B, podo sing guyub rukun junjung seni lan budaya sing amat terindah iki. Amat sangat indah lah kalau saya mengartikan. Iku mau wis tekan gambuh terus jaran karo pecut. Nek barongan kok dibahas sesi lain nih. Gambuh sepuh, gambuh anom itu wis ana tugase dhewe-dhewe. Terus kok iso kesurupan? Kok jaranan ki iso kesurupan, Pak? Kesurupan
Iku sebenarnya gampang. Gampang banget. Kesurupan iku wong nek wis bisa menyatukan wiraga, wirasa, wirama. Iku sangat mudah akan kesurupan. Artinya gini, kalau kita sudah bisa menyatukan wiraga, wirama, wirasa dalam detak jantung kita itu seperti direlaksasi. Artinya kalau diri kita sudah direlaksasi, sangat mudah gelombang dimensi lain itu masuk ke diri kita. Artinya gini, nek kowe duit tip recorder lah ya, dimasuki dengan arus DC nyala, tapi dia tidak akan berfungsi di saat dimasuki arus AC tegangan 110, nggak akan berfungsi. Dan begitu juga tegangan yang 110 ini tidak akan berfungsi kalau dimasuki arus yang tegangannya 220. Itu bisa kesurupannya di situ. Artinya kalau dimensi kita ini dimasuki oleh gelombang yang lebih besar, kita ini sudah berada di bawah alam sadar. Ya kadang sadar, kadang ora kan. Ya takon wong sing untung jaranan piye rasane? Mungkin ngerti. Nitone meniku gambarane ngono iku nek wong kesurupan iku. Jadi kesurupan iku enggak harus nang jaranan juga ono kesurupan. Enggak harus di dalam kuda lumping itu ada kesurupan. Pernah kita lihat berita satu SMP sekolahan kesurupan semua. Itu pengaruhnya begitu. Jadi dimensi gelombang yang masuk pada diri mereka itu lebih besar daripada dimensi yang ada pada diri kita. Jadi kita berada di bawah alam sadar itu. Itu namanya yang disebut kesurupan itu begitu. Terus apa meneh? Celeng. Ya, babi ya. Babi kok nek jaranan ana babi. Babi iku tembung saka Jawane celeng. Mendem, mangan tales, mangan bonggol pisang. Iku enggak enek celengan sing metune dhisik. Mesti nang pertengahan utawa keri. Gambarane ngene. Jadi iku ngelingake marang kita kabeh bahwa dhewe urip nang donya iki ora mung mengendalikan hawa nafsu iku mau, apa meneh mengumbar hawa nafsu, tapi elingo nang donya iki kudu duwe celengan. Digambarke saka celeng iku mau. Apa to celengane wong nang donya? Amal ibadah, sedekah sing bakal digawa nang menghadap ke kersane Gusti Allah. Jadi ya iku mau jenenge jaranan iku mau alat kanggo sedekah ya iso. Jadi ora ana iku nih wong nek sing biasane nanggap apa nganggone jaranan iku mayoritas wong-wong sing duwe hajat utawa wong-wong sing wis syukuran ngitanke anake, nikahke anake, apa ulang tahun. Dia itu syukuran dengan mengadakan jaranan itu tadi. Dia juga bisa melampiaskan sedekahnya mengasih A, mengasih B, mengasih C kepada anggota itu tadi. Atau bahkan mengundang sanak saudara itu berkumpul silaturahmi, diberikan sedekah berupa makanan, minuman. Jadi kayak yang nyoting juga kebagian itu nanti. Iya. Kalau nggak percaya ya tanya aja. Yang nyoting juga kebagian ya Kak Purya. Jadi untuk alat sedekah kita. Dan nggak tegang-tegang ngopi dhisik lho. Nek wis tekan mendem menyatune wiraga, wirasa, wirama iku mau gampang dileboni mergo apa? Mergo detak jantung kita itu sudah bisa menyatu. Kenapa kok iso menyatu? Itu pun lewat ritual-ritual yang dipimpin oleh gambuh sepuh itu tadi. Biasane nek wong arep jaran iku paling ora ya nglakoni puasa supaya apa sing dikarepke nang gambuh iku mau gampang dicakake marang santri-santri iku mau utawa
cara niku mau pemain cara niku tadi. Mungkin iku dhisik lah ya lur ya. Wis sore terus yang penting ojo lali like, komen, subscribe di channel Marsito Channel ya. Ben tambah akeh subscribe, tambah akeh sing nonton. Salam seni dan budaya. Insyaallah nek ono waktu aku iso gawe konten koyo ngene meneh iso jawab pertanyaane. Nek ora ya paling ya tak chatting wae kan. Ya. Wis ngono wae, luput kurange sing gede pangapurane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, dukung terus.